Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, jadi video ibu kali ini adalah membahas mengenai jual beli dalam Islam. Baik itu mengenai pengertian jual beli, rukun jual beli, dan syarat sah jual beli. Dan apa sih contoh jual beli yang dilarang di dalam Islam? Berikut kita saksikan bersama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Sebelumnya ibu ingin memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu, karena ibu di sini adalah guru baru di MTS Al-Hikmah ini. Jadi perkenalkan, nama lengkap ibu Della Vinasia. Kalian bisa memanggil ibu dengan Ibu Della. Ibu ini adalah lulusan dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dan insya Allah pada kesempatan ini ibu akan mendampingi kalian selama proses pembelajaran. Ibu berharap kita bisa belajar bersama dengan penuh semangat dan dapat menjaga suasana kelas agar dapat belajar dengan menyenangkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau dibagikan selama proses pembelajaran, itu dipersilahkan ya, karena tugas ibu di sini bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk mendengarkan. Semoga kita bisa menjadikan tahun ini penuh manfaat dan keberkahan. Amin Allahumma amin. Selanjutnya ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu ya. Kalau hadir, silakan angkat tangan dan katakan hadir. Ahmad Fawaz, Aisyah Zahra, Ali Gifari, Aminah Khairunisa, Amar Zaki, Balkis Medina, Bilal Azmi, Rizky, Fadlan Azam, Faris Lukman, Fatimah Laila, Hafsah Laila, Halimah Salma, Haris Imran, Hasan Rafi, Ilya Syahmi, Juwairia Alia, Khalid Naufal, Khadijah Najwa, Lukman Rayyan, Mahir Sulaiman, Maryam Nabila, Muhammad Zaid, Naila Humaira, Nuha Azkiyah, Rania Akila sakit, Rukaya Syifa, Sofia Nisa, Salma Rayyan, Salsabila Imani, Sarah Fatia, Sumaya Yasmin, Syamil Ihsan, Taqiuddin Hilmi, Umar Fattah, Yusuf Haidar, Ziyad Hafiz, terakhir Zainab. Masuk semua ya, kecuali ada satu murid tadi yang sakit. Baik, silakan buka buku paketnya halaman 69. Jadi ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama itu menjelaskan pengertian jual beli dalam Islam. Yang kedua, menyebutkan rukun dan syarat sah jual beli. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk jual beli yang dilarang. Misalnya riba, gharar,
najasi, dan ihtikor. Selanjutnya itu membedakan antara praktik jual beli yang sesuai dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Praktik jual beli yang dilarang ini seperti riba tadi, gharar atau ketidakjelasan, najasi itu menaikkan harga palsu, ihtikor menimbun, dan yang selanjutnya itu nilai-nilai etika dalam Islam, transaksi seperti jujur, amanah, dan tanggung jawab. Baik anak-anak, sesudah Ibu mengabsensi dan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada kali ini, Ibu ingin kalian menonton video yang sudah Ibu buat mengenai pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli, dan bagaimana sih contoh dari jual beli yang dilarang di dalam Islam seperti gharar, najasi, dan lain sebagainya. Ibu harap kalian benar-benar memperhatikan dari materi-materi yang sudah Ibu sampaikan di dalam video tersebut, karena di akhir pertemuan nanti Ibu akan menanyakan kepada kalian mengenai rukun dan syarat jual beli serta pengertian dan apa sih contoh jual beli yang dilarang di dalam Islam. Ibu harap kalian benar-benar memperhatikan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, jadi video Ibu kali ini adalah membahas mengenai jual beli dalam Islam. Baik itu mengenai pengertian jual beli, rukun jual beli, dan syarat sah jual beli. Dan apa sih contoh jual beli yang dilarang di dalam Islam? Berikut kita saksikan bersama-sama videonya. Pengertian jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli, di mana penjual menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli, dan sebagai ketidakseimbangannya, pembeli memberikan sejumlah uang atau barang lain kepada penjual. Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang paling umum dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Hukum jual beli. Hukum jual beli jika memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam konteks hukum positif. Jual beli juga diatur oleh undang-undang yang berlaku di suatu negara. Selanjutnya yaitu rukun jual beli. Rukun jual beli terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu yang pertama, penjual, yaitu orang atau pihak yang menjual barang atau jasa. Yang kedua, pembeli, orang atau pihak yang membeli barang atau jasa. Yang ketiga, barang, yaitu objek yang diperjualbelikan yang harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Yang keempat, harga, yaitu nilai yang disepakati untuk barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang terakhir yaitu ijab dan qabul, pernyataan penawaran, yaitu ijab dari penjual dan penerimaan qabul dari pembeli. Syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli meliputi yang pertama, kedua belah pihak harus berakal dan baligh. Penjual dan pembeli harus mampu membuat keputusan yang baik. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus halal. Barang yang dijual tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah. Yang ketiga, harga harus jelas dan disepakati. Tidak boleh ada yang menjual dalam harga. Yang keempat, ijab dan qabul harus dilakukan secara langsung. Transaksi harus dilakukan dengan jelas dan tanpa paksaan. Selanjutnya yakni praktik jual beli yang dilarang. Beberapa praktik jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain, yang pertama, riba, yakni praktik mengambil keuntungan yang berlebihan dari pinjaman atau transaksi. Yang kedua, gharar, ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Yang ketiga, najasi, yakni praktik menipu dengan cara menaikkan harga barang secara tidak wajar. Yang terakhir, ihtikar, yakni menyimpan barang untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan kelangkaan. Selanjutnya yakni nilai-nilai etika dalam Islam transaksi.
Nilai-nilai etika dalam Islam transaksi. Dalam melakukan transaksi jual beli, terdapat nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi, antara lain yang pertama, jujur, yakni penjual dan pembeli harus bersikap jujur dalam menyampaikan informasi mengenai barang dan harga. Yang kedua, amanah, yakni menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain dalam transaksi. Dan terakhir, tanggung jawab, yakni memulihkan kewajiban dan komitmen yang telah disepakati dalam transaksi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Contoh jual beli yang mengandung gharar. Yang pertama, menjual barang yang tidak diketahui wujudnya. Contoh, seseorang yang menjual ikan yang masih ada di dalam kolam tanpa memperlihatkan berapa jumlah dan ukurannya. Masalahnya, pembeli tidak tahu apa yang dia dapatkan. Mungkin sedikit, mungkin besar, atau mungkin kecil. Ini adalah dinamakan gharar. Yang kedua yakni menjual barang yang belum dimiliki. Contohnya, menjual buah mangga yang masih akan tumbuh di pohon bulan depan. Masalahnya adalah buahnya belum pasti ada atau belum jelas kualitas dan jumlahnya. Yang ketiga, jual beli dengan harga tidak jelas. Contohnya, seseorang berkata, "Saya jual motor ini antara 10 atau 12 juta, tergantung nanti." Masalahnya adalah harga tidak pasti. Ini menciptakan gharar dalam akad. Yang keempat adalah menjual barang tanpa spesifikasi yang jelas. Contohnya, menjual baju bagus secara online tanpa menyebutkan ukuran, warna, jenis kain atau model. Masalahnya adalah pembeli tidak tahu pasti barang yang dibeli, sehingga ada potensi menyebabkan kerugian. Yang terakhir adalah menjual barang yang tidak bisa diserahkan. Contohnya, menjual burung yang masih terbang bebas di alam. Masalahnya adalah tidak dijamin bisa ditangkap dan diserahkan kepada si pembeli. Selanjutnya, Ibu ingin sedikit menjelaskan mengenai 3 manfaat belajar jual beli di dalam Islam. Yang pertama, menghindari transaksi haram seperti riba, gharar, najasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, membangun hubungan yang adil dan transparan. Dan yang terakhir, mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Ibu harap kalian dapat menerima pembelajaran dari video yang Ibu buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu menjelaskan dan menanyakan kepada kalian mengenai jual beli, untuk tugas kalian minggu depan itu Ibu akan menyuruh kalian membuat video pembelajaran jual beli ya, seperti yang sudah Ibu kirim di WhatsApp kalian. Satu kelompok itu berjumlah 5 orang. Jadi minggu depan sudah membuat video tersebut, kita akan mempresentasikannya di depan kelas per kelompok ya. Di akhir pembelajaran ini Ibu akhiri. Ibu mohon maaf apabila terdapat salah kata dan menyinggung perasaan kalian. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.